Di video yang ketiga ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan citasi. Oke, kita coba buka dulu Mendeley desktop kita. Kita login dulu. Oke, dengan username yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke. Oke, kita login, kita stay sign in. Ya. Kemudian akan tampil seperti ini ya. Oke. Nah, di Mendeley desktop ini informasinya adalah yang pertama ini ya, hal-hal yang terkait ini. Yang pertama adalah Mendeley Explorer-nya. Jadi ada literatur research, kita bisa mencari kalau dokumen-dokumen yang sudah kita upload. Kemudian ada all dokumen, nanti akan muncul di layar ini. Di bagian ini adalah dokumen-dokumen yang telah kita masukkan dan akan kita gunakan sebagai dasar untuk citasi. Terus yang dokumen-dokumen yang baru saja kita add. Kemudian dokumen-dokumen yang telah kita baca. Kemudian ada yang dokumen yang kita kasih tanda favorit, ya. Kemudian dokumen terkait dengan penelitian kita sendiri atau dokumen-dokumen buatan kita. Terus kita bisa bikin folder khusus untuk di sini. Misalkan saya buat khusus jurnal misalkan. Nah, di sini. Ya, saya tinggal create, saya bisa tambahkan nanti dokumen ada di dalam ini. Oke. Nah, cara pertama adalah untuk menambahkan dokumen bisa dilakukan dengan cara manual, add file. Misalkan contoh. Oke. Nah, saya udah buat atau saya sudah download beberapa dokumen ya. Yang pertama misalkan kita buka ini misalkan dari jurnal. Oke, saya tinggal add ya. Oke. Nah, ini saya double klik ya. Judulnya adalah penerapan algoritma Rabin-Karp untuk mendeteksi kemiripan judul skripsi. Misalkan ini. Ya, nah di sini akan muncul kalau saya tanda bintang favorit, nanti kalau saya klik di favorit dia akan muncul di sini. Favorit ya. Tapi kalau saya hilangkan ininya, di favorit hilang ya, tapi ada di dalam jurnal ya. Terus kemudian ini adalah dokumen yang sudah saya baca, tapi kalau belum saya klik ini, kalau sudah ingin saya baca, kalau sudah kita buka, dia akan berubah jadi tandanya lingkaran warna hijau. Ya, seperti itu. Oke, kita bisa buka nih. Terus kita double klik, bisa lihat isinya, apa saja jurnalnya. Oke, ini cara pertama. Nah, kemudian di sini, ini adalah informasi tentang pengarangnya, filter by author, author-author yang sudah kita tambah. Penulis-penulisnya, apa yang sudah kita tambahin. Misalkan saya tambahin satu lagi ya. Saya tambahin satu lagi, misalkan ini. Oke. Ya. Nah, ini muncul ya, Nur Alamsyah dan Sumarni dan Adi. Sumarni Adi sini ya. Oke. Kemudian di masing-masing jurnal ini ada di bagian properti di sini informasi detail berisi tentang informasi yang berkaitan tentang jurnal ini. Di sini adalah tipenya jurnal, terus judulnya apa, bisa kita cek sama apa enggak, ya. Kemudian penulisnya siapa, ya. Kemudian ada informasi tentang jurnalnya, dipublish di mana, tahun kapan terbitnya, volume keberapa, issue keberapa, halaman berapa, terus kemudian ada abstraknya. Kalau belum ada, abstraknya bisa kita masukkan kalau belum ada ya, abstraknya. Misalkan saya mau masukin abstrak mana? Misalkan saya masukin abstrak yang ini, bahasa Indonesia. Oke, saya bisa copy, saya masukkan ke sini. Abstrak yang belum masuk. Oke. Oke, ya. Nah, ini terus taggingnya apa, autornya apa, URL-nya apa, kalau kita dapat dari mana, terus kemudian ada informasi katalog ID-nya, metadatanya, terus filenya apa. Ya, ini salah satu cara atau cara pertama yang bisa kita gunakan untuk menyimpan jurnal atau dokumen-dokumen yang telah kita download sebelumnya. Oke.
Nah, sekarang bagaimana cara kita memanggil ini, memanggil dokumen yang udah kita munculkan? Ya, misalkan di sini saya tuh buka Word ya. Saya buka Word, misalkan tadi, ya, misalkan saya tulis ini, beberapa penelitian yang terkait dengan pengecekan plagiarisme dilakukan oleh, misalkan ini. Saya tulis tadi di sini insert citation, saya masukin tadi namanya tadi itu Dwi ya. Nah ini Sumarni Adi, penerapan algoritma. Ya, saya klik di sini. Terus yang kedua tadi sini Nur Alamsa. Oke, saya add ya. Oke, Adi dan Nur Alamsa seperti ini ya. Nah, ini cara kita untuk menambahkan di sini ya. 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 Misalkan Adi ini. Nah, misalkan deteksi plagiarisme dilakukan ya dengan algoritma Rabin-Karp, misalkan ini menyatakan ya, bla 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 misalkan ya. Nah, ini ujungnya misalkan kita tambahin tadi punya si Adi tadi. Adi tadi kan misalkan algoritma Nur Alamsa nih. Ya, misalkan ini. Coba kita pindahin ke sini. Nah, ini misalkan ini. Klik. Nah, misalkan ini. Ya. Sedangkan penggunaan algoritma dilakukan oleh bla 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 siapa nih. Insert lagi citation lagi. Ini. Pakai si Nur Alamsa sana. Nah, bisa kita lakukan seperti ini. Ya. Ini untuk citasi dari file manual ya, dari file manual. Kemudian misalkan kita dapat dari jurnal. Misalkan saya buka jurnal, ya, misalkan JTIIK. Oke, misalkan ini. Saya dapat informasi jurnal yang menarik di sini. Oke, sambil nunggu. Nah, ini setelah kita buat ini ya, sambil nunggu ya. Setelah kita menambahkan ini, kita bisa buat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka. Ini kan berarti ada 2 jurnal. Kita tinggal klik ini, insert bibliografi. Oh, jadi kan. Ya, tinggal kita rapikan perataannya. Oke. Nah, kita udah dapat ini 2 jurnal. Ya, seperti itu. Kemudian tadi ke jurnal nih, nah misalkan ini contoh yang lain ya. Misalkan saya buka jurnal, katakanlah Decision Tree. Nah ini. Nah, kalau kita perhatikan di jurnal ini, ya, nah ini, kita bisa download ini jurnalnya. Kita download, ya, bisa kita simpan ke mana nanti, ya. Misalkan saya unduh file ini, saya bisa simpan ke folder yang saya inginkan. Ya, misalkan di sini saya simpan di sini ya. Ya, oke. Nanti bisa saya add nanti. Ya, bisa saya add manual di sini. Misalkan saya add manual. Misalkan tadi ini saya buka. Oke. Ini. Ya. Oke. Nah, ini bisa nah, ini bisa kita masukkan. Nah, ini hasil downloadnya lengkap. Ya. Nah, bisa juga cara lainnya gini. Misalkan Bapak Ibu sudah punya atau teman-teman udah punya ini ya, jurnal yang dibuka ini Pak, saya mau download, saya nggak mau downloadnya otomatis. Saya nggak mau download dulu. Tapi saya bisa buka, ntar kita lihat
kita buka jurnal yang lain. Ada istilah DOI di sini, dokumen DOI-nya. Nah, ini DOI. Ya, ini bisa kita copy. Ya, kita buka di sini. Sorry. Bagusnya jurnalnya jangan yang ini ya, yang beda, yang berbeda biar nggak ada yang sama. Akan saya cari yang lain, jurnalnya, misalkan. Oke, ini. Kombinasi Kamin dan support vector machine untuk memprediksi unsur SARA pada tweet. Oke. Nah, di bagian bawah ya atau di jurnal itu ada DOI-nya. Nah, kita klik di sini, kita masukkan ke sini. Misalkan saya add manually. Nah, saya masukin DOI metadatanya. Saya tinggal search. Nah, muncul dia di sini. Tinggal saya save. Ya. Nah, muncul informasinya. Ya, ini tadi tuh license tree, retrieve, minyak sawit. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Kombinasi Kamin dan mesin ini untuk prediksi umur. Nah, ini sama informasinya lengkap di sini. DOI-nya. Ya, ISSN-nya dan segala macam. Dokumen ini bisa kita pakai. Ya. Jadi pada saat kita tambahkan misalkan tadi penelitian tentang nah, dilakukan bla 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 bla, misalkan ini ya. Kita lihat nih, misalkan orang pertama Tundu sama Baihaqi. Ya, Tundu. Kita insert di sini. Tundu. Nah, ini Tundu, kita add. Oke. Ya, dan penelitian misalkan katakanlah Baihaqi. Oke. Nah, otomatis daftar pustakanya masuk sendiri di sini. Ya, ini cara yang kedua. Jadi, cara yang kedua ini adalah tidak mendownload filenya, tapi memasukkan DOI-nya, DOI yang ada di dalam tiap jurnal. Sebenarnya tidak hanya DOI yang bisa digunakan kalau diperhatikan di bawah ini. Ada archive ID, ya, ada PMID, ya. Nah, yang umum biasanya kita pakai DOI, ya. Tinggal dimasukkan nomornya, kita set, dia akan otomatis muncul. Memang ada kerugiannya, filenya tidak terdownload oleh kita. Misalkan kalau kita buka, tidak bisa, ya, isinya kita nggak lihat, cuma dapat abstraknya saja. Ya, nah, untuk mendapatkan filenya, kita bisa download manual seperti ini. Kita download seperti tadi, masukkan, ya, kita masukkan ke dalam Mendeley desktop kita. Oke, itu yang cara menambahkan filenya. Kemudian yang berikutnya, misalkan kita buka lagi nih, misalkan saya punya, oke, misalkan cara yang lain ya. Itu kita menggunakan plugin ya, plugin yang ada di Microsoft Word. Sekarang misalkan gini, ya, misalkan cara yang kedua adalah, nah kita udah dapat ini, ya, ya, kita tidak download dan tidak masukkan DOI-nya. Kita menggunakan web importer Mendeley yang udah kita tambahkan di browser kita. Caranya gimana ya? Lihat di video sebelumnya. Oke, nah kita klik di sini, terus kita dibutuhkan login. Ya, kita masukkan login kita. Ya, ya, @gmail.com. Ya, kemudian kita continue, masukin passwordnya. Oke, saya sign in. Oke. Nah, ini web importer ini akan menampilkan data yang ada di sini. Ya. Nah, ini kita udah login, ya. Udah bisa di iniin. Ya. Kemudian kita misalkan close dulu ya. Nah, misalkan ini dokumennya, kita klik. Ya. Nah, nanti ada yang muncul informasi, misalkan di sini dia lagi proses dulu ya. Oke. Jadi dengan web importer ini ya, sebenarnya kita tidak usah mendownload.
dia akan mendownload dan memasukkan sendiri. Nah, misalkan contoh ini ya. Oke, saya masuk, saya misalkan ini, add PDF-nya jika ada. Nah, yang mau saya masukkan judul ini ya, ke dalam ini. Oke, ada, ininya, filenya ada, terus kemudian web jurnal artikelnya ini karena bentuknya jurnal, saya masukkan. Ini saya add, ya, saya add, ya, dia akan proses, ya, lihat proses di sini ada satu. Oke, oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Ya, terus coba kita sinkronisasi. Sinkronisasi ini adalah untuk memproses perubahan-perubahan yang terjadi di dokumen, penambahan atau apa. Dia akan sinkron ke web nanti. Jadi yang di desktop sama di web akan sama isinya. Oke, tadi punyanya si siapa? Kita lihat tadi. Ngatmari Muhammad Bisri Mustafa ya. Oke, kita lihat. Oke, kita coba prosesnya. Ya, ya dengan web importer. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Ya, bisa diedit, bisa di apa? Bisa di view PDF-nya. Oke. Agak lama ini prosesnya. Oke. Nah, sambil nunggu ya. Nah, pada saat kita sudah melakukan penambahan tadi di di Word, di citasi tadi. Nah, kita bisa merubah stylenya. Ya, misalkan style ini mau saya rubah. Balik lagi ke Friends. Nah, di sini ada style. Yang umum memang pakai Ava. Ya, ya pakai apa ini bikinnya. Dia bisa mau misalkan pakai triple E. Nah, dia modelnya bisa sama. Ya, akan mengurutkan berdasarkan angka. Angka 1 ini merujuk ke sini. Seperti itu. Ya, formatnya akan disesuaikan. Ya, misalkan mau diganti lagi format yang lain, tinggal dipilih. Ya, misal mau pakai nature, nah bisa di sini. Ya, tinggal ini. Jadi daftar pustaka kita akan otomatis ada di dalam tulisan kita ini. Kembali lagi di sini. Nah, oke, oh ini belum ada nih. Oke, belum kita add ini. Ini tadi username-nya sama nggak? Sorry. Oke, ini saya pakai username. Oke, benar kok. Oke, coba all dokumen. Nah, all dokumen nih. Harusnya punya nah ini, sorry ya. Nah, ini mana yang tadi kita add. Nah, sudah masuk, filenya masuk, kemudian informasi yang terkait tentang jurnal dia masuk di sini. Gitu. Ya. Jadi bisa kita tambahkan nanti di sini misalkan tentang Ngatmari tadi ya. Insert Ngatmari. Nah, ini kita tambahkan, kita add. Oke. Nah, ini muncul. Tinggal kita rubah formatnya mau format yang mana. Ya, dia akan ikutin. Seperti itu. Oke. Jadi cara yang pertama tadi dengan mendownload filenya, memasukkan secara manual, ya. Terus kemudian yang kedua dengan dengan memasukkan DOI-nya, informasi metadata yang terkaitan dengan jurnal atau informasi yang ada. Terus yang ketiga adalah dengan menggunakan web importer. Oke. Nah, contoh yang lain misalkan gini, misalkan COVID ya, saya buka COVID. Misalkan kita punya, nah ini jumlah COVID nih, ya. Kita mau tambahkan dia berdasarkan web artikel, web misalkan, web, nah, web page. Ya, kita masukin. Autornya misalkan saya mau jumlah ini, ya, saya mau tambahkan gugus tugas ini. Oke, saya tambahkan. Oke. Nah, saya mau mencuplik misalkan apa nih, misalkan ini. Nah, ini 1 Agustus infografis ya. Saya mau copy ini,
di dalam penelitian saya masukkan judulnya, saya copy ke sini, title-nya, oke, terus publication-nya sama, publication-nya 2020, publikasinya BNPB, ya, gugus tugas, oke, 2020, nah halaman yang nggak ada, misalkan ini, nah, URL-nya saya tambahkan ini, URL-nya, saya tambahkan ke sini, oke, oke, nah terakhir saya akses tanggal berapa? Tanggal misalkan 2 Agustus. Oke, ya. Nah, ini saya save. Oke, ya. Oke, ini bisa saya edit nanti kalau misalkan ini ada yang perlu kurang-kurang. Covid gugus tugas. Oke. Nah, misalkan saya mau rujuk ini ya. Ya. Jumlah misalkan kata saya, per 2 Agustus 2020 jumlah positif COVID-19 di Indonesia adalah katakanlah sekian. Nah, ini saya ngutip dari COVID tadi, COVID. Nah, saya masukin. Oke, saya masukin. Nah, nanti di sini ada infografis, ya, gugus tugas percepatan ini diakses tanggal berapa? 2 Agustus 2020. Ya, per 1 Agustus misalkan. Nah, ini contoh. Ya, jadi bisa jenis-jenisnya bisa ditambahin web, bisa juga jurnal ataupun yang lain-lain di sini. Misalkan majalah, newspaper, koran dan segala macam. Tesis, webpage, working paper dan lain-lain. Buku, ya. Bisa juga dimasukin bukunya tahun berapa. Nah, kalau dia punya DOI lebih enak, ASN bisa langsung dimasukkan. Seperti itu. Ya. Oke, itu dari saya tentang menangani citasi di Mendeley. Semoga berguna ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di next video kita.